Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiwin Boy Putra Hutapea, NIM 1707111538. Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya yang berjudul Analisis cacat pengelasan SMAW pada pembuatan tangki minyak kapasitas 10.000 liter di PT Sejahtera Mandiri Pekanbaru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes selaku pembimbing kerja praktik saya yang telah memberikan saran dan masukan terhadap isi dari laporan kerja praktik dan seminar saya hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bersedia menjadi audiens saya hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu pengelasan. Definisi dari pengelasan yaitu adalah suatu proses penyambungan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Panas tersebut diperlukan untuk mencairkan bagian logam yang akan disambungkan dengan elektroda sebagai bahan tambah atau filter. Kemudian pengelasan SMAW. Pengertian las SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion atau katoda dan anoda. Listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Kemudian metode. Di sini metode digunakan untuk menganalisa cacat dari suatu pengelasan, yaitu yang saya gunakan adalah metode Fishbone. Kemudian di sini ada cacat pengelasan. Cacat pengelasan adalah pengelasan yang tidak sesuai standar dan menghasilkan beberapa pengelasan yang tidak baik. Itu yang disebut dengan cacat pengelasan. Tujuan kerja praktik. Metode yang digunakan untuk mengetahui cacat pengelasan SMAW. Yang kedua, mengetahui jenis elektroda yang digunakan dengan pengelasan SMAW pada pengelasan tangki minyak 10.000 liter di PT Sejahtera Mandiri, Pekanbaru. Manfaat kerja praktik. Yang pertama, mahasiswa memahami tentang pengelasan SMAW. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai informasi bagi pihak lain mengenai pengelasan SMAW. Yang ketiga, sebagai informasi dan sumber pengetahuan bagi pekerja sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelasan SMAW. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Di sini sejarah perusahaan PT Sejahtera Mandiri Pekanbaru. Sejarah awal berdiri PT Sejahtera Mandiri Pekanbaru yaitu pada tahun 2000. Didirikan oleh Bapak Ibnu Sakdan Hashim, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan usaha, maka berdirilah CV Sejahtera Mandiri Pekanbaru. Didirikan berdasarkan Akte Notaris nomor 56 tanggal 28 Mei 2005. Kemudian pada peningkatan status yaitu dari CV menjadi PT ya pada tahun 2011. Kemudian definisi dari pengelasan SMAW. Pengertian las SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion atau katoda dan anoda, listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Jenis-jenis pengelasan. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu cara pengelasan. Ada dua, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan. Kemudian juga ada pengelasan pematrian. Pada pengelasan cair terdiri dari dua, yaitu las busur dan las gas. Kemudian yang kita gunakan adalah las busur. Dan las busur terdiri dari dua, yaitu elektron terumpan dan elektroda tak terumpan. Elektroda tak terumpan yaitu lastik atau las wolfram gas. Kemudian elektroda terumpan terdiri dari 4, yaitu las busur gas yang terdiri dari las mik, las busur CO2. Kemudian las busur gas dan flux terdiri dari
las busur CO2 dan elektroda berisi flux. Las busur flux terdiri dari dua, yaitu las elektroda terbungkus dan las busur dengan elektroda berisi flux, dan las busur rendam. Las busur logam tanpa pelindung. Pada pengelasan ini yang kita gunakan adalah pengelasan cair yang terdiri dari las busur, kemudian menggunakan elektroda terumpan, dan juga las busur flux, kemudian las elektroda terbungkus. Adapun jenis-jenis pengelasan secara umum yaitu las MIG. Las MIG adalah suatu pengelasan yang menggunakan elektroda logam dan menggunakan gas inert atau argon atau helium. Untuk menghindari inklus atau pengotor oksida, gas insert sangat dibutuhkan untuk logam yang reaktif terhadap atmosfer udara tersebut. Kemudian las SMAW. Las SMAW adalah pengelasan yang menggunakan elektroda logam. Selaput elektroda yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang melindungi ujung elektroda. Kawah las, busur listrik, dan daerah las di sekitar busur listrik terhadap pengaruh udara luar. Dan ketiga, las TIG. Las TIG adalah las pengelasan yang menggunakan elektroda khusus, menggunakan wolfram, titik cair elektroda wolfram yang sampai 3410 derajat Celcius, membuat ia tidak ikut mencair pada saat terjadi busur listrik. Dan yang ketiga dan yang keempat, las GMAW. GMAW adalah gas metal arc welding, yaitu pengelasan busur listrik yang menggunakan pelindung berupa gas. Jenis pengelasan ini terbagi menjadi dua, yaitu MIG, metal insert gas, dan MAG atau metal active gas. Dan kemudian kita masuk pada prinsip kerja las SMAW. Prinsip kerja SMAW adalah ketika ujung elektroda didekatkan pada logam induk akan terjadi busur api listrik yang akan menghasilkan panas. Panas inilah yang akan mencairkan ujung elektroda atau kawat las dan benda kerja secara setempat. Dengan adanya pencairan ini, maka kampuh las akan terisi oleh logam cair yang berasal dari elektroda dan logam induk. Terbentuklah kawah cair lalu membeku, maka terjadilah logam lasan atau weldment dan trak atau slag. Jenis-jenis cacat pengelasan. Weld defect atau cacat las adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat yang sudah dituliskan di standar ASME, ASTM, API, AWS, dan IX. Penyebab cacat las dapat dikarenakan adanya prosedur pengelasan yang salah, persiapan yang kurang, dan juga dapat disebabkan oleh peralatan serta consumable yang tidak sesuai standar. Adapun beberapa jenis cacat pengelasan, yang pertama adalah incomplete penetration. Incomplete penetration adalah pengelasan yang terjadi pada daerah rotor atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Dan yang kedua, overspatter. Overspatter adalah pengelasan yang menggunakan percikan las. Sebenarnya jika spatter dapat dibersihkan maka tidak termasuk cacat. Namun jika jumlahnya berlebih dan tidak dapat dibersihkan maka dikategorikan dengan cacat visual. Yang ketiga, tungsten inclusion. Tungsten inclusion adalah pengelasan atau cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan yang kemudian melebur menjadi satu dengan weld metal. Cacat ini hampir sama dengan slag inclusion, namun saat diuji radiografi, tungsten inclusion berwarna sangat terang. Dan yang keempat, cacat las undercut. Cacat las undercut yaitu sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Kemudian slag inclusion yaitu adalah cacat las yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Cacat ini berupa slag atau flux yang mencair yang berada dalam lasan, yang sering terjadi pada daerah stop and run atau awal dan berhentinya proses pengelasan. Dan yang keenam yaitu cacat las porosity.
Cacat las porosity adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang kecil pada weld metal atau logam las. Dapat berada di permukaan maupun di dalamnya. Porosity ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Kemudian kita dapat melihat beberapa komponen dari mesin las SMAW. Yang pertama adalah power source, yang merupakan sumber arus listrik yang ada pada pengelasan SMAW. Kemudian dapat kita lihat juga ada kabel massa dan kabel elektroda yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari power source ke tang massa dan tang elektroda. Kemudian kita dapat melihat juga ada pemegang elektroda atau tang yang disebut tang yang berfungsi untuk mengapit atau memegang elektroda. Kemudian ada tang massa. Tang massa berfungsi untuk memegang benda kerja yang akan dilas. Kemudian di sini ada elektroda. Elektroda itu adalah benda yang akan digunakan untuk pengelasan. Kemudian perlengkapan pengelasan. Pada saat melakukan pengelasan, kita memerlukan alat untuk melindungi diri kita supaya terhindar dari yang namanya masalah. Yang pertama ada helm atau topeng las yang berfungsi untuk melindungi wajah kita dan juga berfungsi untuk melindungi mata, karena topeng las di sini dilengkapi dengan kaca berwarna hitam yang sangat tebal. Dan kemudian sarung tangan las. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi tangan kita dari panasnya tang pengelasan dan juga benda kerja yang kita las. Kemudian sepatu las. Sepatu las berfungsi untuk melindungi kaki kita dari benda-benda tajam ataupun dari percikan api pada saat proses pengelasan dilakukan. Nah, kemudian ada masker las. Masker las berfungsi untuk melindungi pernapasan kita atau hidung supaya kita terhindar dari asap dari hasil pengelasan yang kita lakukan. Kemudian pakaian kerja las atau yang sering disebut dengan apron. Apron adalah alat pelindung diri kita, pelindung badan supaya kita terhindar dari percikan dari pengelasan yang telah kita lakukan. Jenis-jenis sambungan las. Adapun jenis-jenis sambungan las yang ada pada proses pengelasan SMAW yaitu yang pertama butt joint. Butt joint yaitu adalah proses pengelasan atau merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las butt joint, kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Kemudian lap joint. Lap joint adalah sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek bentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap joint bisa diaplikasikan pada salah satu sisi atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Kemudian T-joint. T-joint adalah sambungan las yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini hanya sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus dan membentuk huruf T. Kemudian edge joint. Edge joint adalah sambungan las yang menggunakan sambungan dengan cara menggabungkan dua buah objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flanking edge. Yang terakhir adalah corner joint. Corner joint adalah sambungan las yang dibentuk dari dua buah benda kerja atau objek dengan cara lasnya membentuk sudut berbentuk huruf L. Hampir sama dengan T-joint, bedanya sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Selanjutnya, posisi pengelasan. Posisi pengelasan ada 4. Yang pertama, posisi di bawah tangan. Posisi di bawah tangan yaitu adalah pada posisi ini benda kerja yang akan dilas berada di bagian bawah tangan welder. Yang kemudian posisi mendatar. Posisi mendatar adalah pada posisi ini benda kerja yang akan dilas berada sejajar tangan welder di mana terdapat dua arah pengelasan yaitu horizontal dan vertikal.
Yang ketiga, posisi di atas kepala. Maaf, posisi tegak lurus atau vertikal. Posisi ini yaitu benda kerja berada pada hadapan atau di depan oleh welder tersebut. Dan kemudian yang keempat, posisi di atas kepala. Posisi di atas kepala, benda kerjanya terletak di atas kepala welder, sehingga pengelasan dilakukan di atas kepala operator atau welder. Kemudian elektroda. Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Misalnya semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Ungkapan ini diciptakan oleh ilmuwan Michael Faraday dari bahasa Yunani elektron, berarti ampere, dan hodos, sebuah cara. Secara umum, elektroda bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu elektroda berselaput atau salutan. Yaitu elektroda berselaput adalah bahan inti kawat yang dilapisi salutan atau flux. Dari bahan kimia tersebut disesuaikan dengan jenis pengelasan. Yang kedua, elektroda polos. Elektroda polos adalah jenis elektroda tanpa lapisan flux. Elektroda ini disebut juga dengan non-consumable elektroda karena tidak bisa mencair saat digunakan pengelasan. Cara membaca elektroda dari gambar dapat kita lihat ada beberapa kode, yaitu E dan 4X. Yang pertama, E menyatakan elektroda busur listrik. Dua huruf X terdepan menandakan kekuatan tarik bahan las setelah dilaskan. Misalnya E60XX berarti bahan tersebut kuat tarikannya setelah dilaskan 60.000 PSI. E70XX berarti bahan tersebut kuat tarikannya setelah 70.000 PSI. Begitu pula seterusnya. Huruf X ketiga menunjukkan posisi pengelasan yang tepat. Angka 1 menunjukkan boleh dipergunakan untuk semua posisi, angka 2 menunjukkan hanya bisa dipergunakan dengan posisi tertentu. Huruf X terakhir menunjukkan jenis arus listrik yang sesuai dengan lapisan elektrodanya. Tahap pengelasan kerja praktek. Tahap pelaksanaan kerja praktek, yaitu dapat kita lihat pada diagram alir. Yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan KP di PT Sejahtera Mandiri Pekanbaru, kemudian melakukan orientasi keselamatan kerja secara umum atau basic, kemudian pengumpulan data di bagian produksi. Lalu proses pembuatan laporan kerja praktek, dan kemudian didapatkan kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama tugas khusus. Tugas khusus yang pertama yaitu pemilihan elektroda yang digunakan pada pengelasan tangki minyak 10.000 liter. Dan tugas yang kedua menganalisis cacat pengelasan pada tangki minyak. Baik, pemilihan elektroda yaitu faktor pemilihan elektroda SMAW. Setiap situasi memiliki faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan elektroda yang akan kita gunakan. Berikut beberapa faktor pemilihan elektroda. Komposisi material pada benda kerja yang akan dilas, sifat mekanis sambungan yang diinginkan, weldability, batas-batas heat, input, arus listrik yang akan digunakan, apakah searah atau bolak-balik, kemudian posisi pengelasan, jenis sambungan, dan tebal benda kerja. Dari gambar dapat kita lihat ada spesifikasi dari elektroda LB52U. Dari tabel informasi elektroda di atas menggunakan elektroda LB52U E7016 berdiameter 3,2 mm dengan berat 5 kg. Bahwa klasifikasi elektroda LB52U adalah stabilitas busur yang sangat bagus dalam pengelasan satu sisi dengan arus yang relatif rendah. Komposisi kimia elektroda, sifat elektroda, logam elektroda, dan parameter pengelasan cocok untuk satu sisi pengelasan pipa. Tentunya pengelasan tangki minyak kapasitas 10.000 liter sesuai dengan standar ASME AWS A51 E7016. N dan ISO 2560A, E42 2B JIS Z3211 yang merupakan kode dari elektroda Kobe Steel. Material yang digunakan adalah baja plat CNP A50525 dengan tebal 5 mm, panjang 250 mm, dan tinggi
150 mm. Salah satu material baja karbon rendah adalah baja CNP A505230 yang merupakan jenis baja karbon yang memiliki kadar karbon rendah atau low carbon steel, yaitu di bawah 0,3%, di mana komposisi kimianya hanya terdapat karbon, magnes, silikon, sulfur, dan fosfor. Dan biasanya digunakan untuk aplikasi struktur atau konstruksi untuk general purpose structural steel, misalnya pada konstruksi lambung kapal, plat kapal, laut, oli, dan tangki. Kemudian kita masuk pada analisa cacat pengelasan. Cacat las atau defect weld adalah suatu keadaan hasil pengelasan di mana terjadi penurunan kualitas dari hasil lasan. Penyebab cacat lasan dapat dibagi menjadi beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah metode. Pada saat melakukan pengelasan, metode yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang welder, maka kurangnya pembaruan dalam metode tersebut dapat menyebabkan kecacatan pada pengelasan. Yang kedua, yaitu mesin. Operator yang kurang memahami dan kurang terampil dalam pengelasan pengelasan tersebut, karena operator sangatlah penting untuk menghasilkan las yang baik sesuai dengan standar. Dan yang ketiga adalah mesin. Mesin las yang kurang perawatan akan mempengaruhi hasil dari pengelasan tersebut sehingga terjadinya kecacatan, karena mesin las yang perawatannya maksimal dapat memaksimalkan hasil dari pengelasan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor dari lingkungan. Lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya akan sangat mempengaruhi hasil dari pengelasan, karena hasil las yang tidak baik diperoleh dari lingkungan yang terjaga kebersihannya. Dan dari 4 penyebab cacatan las tersebut, maka didapatkanlah hasil cacat pengelasan. Baiklah, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan yaitu adapun kesimpulan yang didapat dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut. 1. Dalam proses pengelasan SMAW, cacat pengelasan selalu ditemukan. Adapun metode yang dilakukan untuk mengetahui cacat las yang telah digunakan adalah dengan metode hidrostatik atau hydrostatic test, yang merupakan sebuah pengujian untuk mengukur kekuatan dan kebocoran tabung silinder, pipa, tangki, boiler, dan lain-lain. Kedua, pemilihan elektroda E7016 adalah elektroda untuk material karbon steel dengan proses pengelasan SMAW atau Sealed Metal Arc Welding, sehingga pemilihan elektroda LB52U atau E7016 sangatlah tepat digunakan pada pengelasan tangki minyak kapasitas 10.000 liter di PT Sejahtera Mandiri, Pekanbaru. Sekian dan terima kasih.